Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis informasi pasar dalam analisis keuangan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rofian Anwar, NIM 418, Rizky Karunia Putra, NIM 350, Rizal Muhammad Asegaf, NIM 381, Supriyadi, NIM 416, Muhammad Fahmi Irfan, NIM 426, Danang Arianto, 449, Naufal Ammar Fadilah, NIM 452, Fatkul Kowiyu, NIM 456. Yang pertama, pengertian informasi pasar. Informasi pasar adalah informasi yang berasal dari pasar yang digunakan untuk analisis keuangan. Dalam pasar keuangan yang efisien, pasar mencerminkan informasi yang relevan. Dengan demikian, informasi dari pasar bisa dimanfaatkan oleh seorang analisis keuangan. Rating dari Moody Investor Service Inc. AAA, kualitas paling tinggi, pinjaman pokok terjamin, dan pembayaran bunga sangat terjamin kelancarannya. AA, kualitas tinggi, mempunyai risiko jangka panjang relatif lebih tinggi dibandingkan AAA. A, kualitas baik, banyak investasi yang baik, tetapi ada indikasi bahwa risiko akan naik dalam jangka panjang. BA, spekulatif, perlindungan terhadap hutang pokok dan pembayaran bunga relatif tidak bagus. B, karakteristik investasi yang bagus relatif kurang, perlindungan terhadap pinjaman dan pembayaran bunga dalam jangka panjang relatif kecil. CAA, kualitas jelek, barangkali bisa bangkrut, perlindungan terhadap pinjaman dan pembayaran bunga bisa dipertanyakan. CA, sangat spekulatif, emisi obligasi bisa default, tidak terbayar, dan banyak mempunyai kelemahan atau kekurangan. C, kualitas paling rendah, sangat kecil kemungkinan untuk memperoleh investasi yang baik. 3. Rating dari Standard & Poor's Corp. 1. Ada AAA, yaitu kualitas paling tinggi, pinjaman obligasi dan bunganya terjamin baik. Yang kedua ada AA, kualitasnya tinggi, mempunyai risiko yang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan AAA. Yang ketiga ada A, kualitas baik, masih dipertanyakan apabila terjadi kondisi buruk dalam jangka panjang. Yang keempat ada BB, yaitu cukup, kondisi yang jelek bisa mengancam pokok pinjaman atau bunganya. Yang kelima ada BB, yaitu dipertanyakan, menghadapi ketidakpastian yang tinggi atau kondisi yang tidak bagus yang bisa mengancam pokok pinjaman atau pembayaran bunganya. Yang keenam ada B, yaitu spekulatif, kondisi buruk memungkinkan akan merusak kemampuan membayar pokok pinjaman atau bunganya. Yang ketujuh ada C, kondisi resikonya tinggi, telah diidentifikasi sebagai rentan terhadap kebangkrutan atau tidak mampu membayar pinjaman atau bunganya. Dan yang terakhir ada D, dalam proses kebangkrutan. 4. Resiko dan return. Resiko adalah kemungkinan hasil yang kita peroleh menyimpang dari yang diharapkan. Ukuran statistik deviasi standar bisa digunakan untuk mengukur penyimpangan.
Return biasanya didefinisikan sebagai perubahan nilai antara periode T plus 1 dengan periode T ditambah pendapatan lain yang terjadi selama periode T tersebut. Periode return bulanan dan return mingguan. Perhitungan return. Return sama dengan PT kurangin PT-1 plus DT per PT-1 kali 100%. PT di sini harga atau nilai pada periode T. PT-1 harga atau nilai pada nilai sebelumnya T-1. DT dividen yang dibayarkan pada periode T. Periode tersebut bisa harian, bulanan, atau tahunan. Perhitungan tingkat keuntungan return yang diharapkan dan risiko. ER sama dengan Pi RI OR2 sama dengan Pi RI kurangin E R2OR sama dengan OR2 1/2. R di sini tingkat keuntungan yang diharapkan. Pi sama dengan probabilitas untuk kondisi atau skenario I. RI return atau tingkat keuntungan pada skenario I. OR sama dengan standar deviasi return tingkat keuntungan. OR2 sama dengan varian atau return tingkat keuntungan. 5. Risiko dan retur dalam konteks portofolio. Portofolio bisa diartikan sebagai sekumpulan lebih dari satu aset. Retur portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari retur individual seperti berikut ini. RP sama dengan W1 R1 tambah W2 R2 tambah titik tambah WN RN. RV dapat diartikan retur portofolio. W1 W2 WN dapat diartikan bobot untuk masing-masing investasi. R1 R2 RN dapat diartikan retur untuk tiap alternatif investasi. Risiko portofolio untuk dua aset. OP2 sama dengan XA2 OA2 tambah XB OB2 tambah 2XA XB OAB. XA dan XB dapat diartikan proporsi investasi untuk aset A dan aset B. OA2 dan OB2 dapat diartikan varians retur aset A dan retur aset B. OAB dapat diartikan covariance retur aset A dan retur aset B. Risiko portofolio untuk 3 aset. O kuadrat P sama dengan W1 kuadrat 01 kuadrat tambah W1 kuadrat 0 kuadrat tambah 2W1 W2 012. Untuk N aset, O kuadrat P sama dengan W1 kuadrat 01 kuadrat sama dengan WI WJ 01 J, di mana komponen penting dalam risiko portofolio adalah covariance retur saham. Covariance tersebut bisa menurunkan risiko dan mengoptimalkan portofolio. Model indeks tunggal nomor 6. Model indeks tunggal didasarkan pada waktu kondisi perekonomian baik ada kecenderungan harga-harga saham individual akan membaik pula, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, daripada mengukur return antar saham, kita bisa mengukur korelasi antar saham dengan cara tidak langsung, yaitu dengan melihat korelasi antara return saham dengan faktor tertentu yang mempengaruhi semua saham, misal kondisi perekonomian. Model semacam itu bisa ditulis sebagai berikut. RI sama dengan A plus BI CF. RI sama dengan return satu saham. BI kepekaan return saham I terhadap faktor bersama common factor. CF sama dengan common factor bersama. Faktor bersama yang sering digunakan adalah return pasar, market return, RM, sehingga model di atas sering dinamakan sebagai market model. Ditulis sebagai berikut. RI sama dengan A plus BI RM plus EI. Pengukuran resiko dalam model indeks tunggal dirumuskan sebagai berikut.
6I2 sama dengan BI2 6M2 plus 6 error 2. Dengan model indeks tunggal semacam itu, apabila ingin menghitung variasi portofolio, maka tinggal menghitung 2N plus 1 parameter BI dan 6I error untuk saham dan varian pasar. 7. Capital Asset Pricing Model CAPM adalah model keseimbangan return dan resiko. (RI sama dengan RF plus I (ERM min RF). (RI adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. RF return investasi bebas resiko. I adalah beda saham atau indikator risiko sistematis. (RM return pasar yang diharapkan). Dalam kondisi keseimbangan, semua aset akan terletak pada garis CAPM atau garis Security Market Line. Semua aset mempunyai return yang sesuai dengan risiko sistematis. Jika ada aset yang tidak berada pada garis SML tersebut, ada insentif membeli atau menjual aset tersebut sedemikian rupa sehingga aset tersebut akan terletak di garis SML. Karena itu dinamakan sebagai model keseimbangan. 8. Menghitung beta resiko sistematis. BI sama dengan A dalam kurung RI RM dibagi A2RM. Beta covariance return aset I dengan return pasar, varian return pasar. BI lebih dari 1 saham agresif, BI kurang dari 1 saham defensif. Beta saham juga bisa dihitung langsung dengan model regresif model pasar market model, di mana koefisien regresi menjadi beta saham tersebut. Yang ke-9, efisiensi pasar. Pasar disebut efisien jika harga mencerminkan semua informasi yang relevan. Biasanya efisiensi sering dikaitkan dengan perbandingan output input, di mana semakin besar perbandingan 0 atau 1 akan semakin efisien suatu usaha. Ada dua tipe analisis, yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal berusaha mencuri pada pergerakan harga saham masa lalu. Analisis semacam ini sering juga disebut sebagai charts karena mereka berusaha membuat poin pergerakan harga saham. Yang kedua, analisis fundamental. Analisis fundamental berusaha mencari informasi yang relevan untuk menentukan saham mana yang undervalued untuk dibeli serta saham mana yang overvalued untuk dijual. Untuk memudahkan analisis, efisiensi pasar modal dibagi menjadi 3 bagian. 1. Efisiensi bentuk lemah. Harga saham mencerminkan informasi masa lampau. 2. Efisiensi bentuk setengah kuat. Harga saham mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. 3. Efisiensi bentuk kuat. Harga saham mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan dan informasi yang private tidak dipublikasikan. Implikasi yang bisa ditarik dari efisiensi pasar modal adalah pelaku pasar tidak mungkin memperoleh return abnormal secara konsisten. Pengujian empiris terhadap validasi efisiensi pasar modal dilakukan untuk menguji implikasi efisiensi pasar tersebut. Dengan kata lain, pasar dikatakan efisiensi dalam satu bentuk lemah apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi harga masa lalu seperti analisis teknikal tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. 2. Bentuk setengah kuat apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi yang dipublikasikan seperti analisis fundamental tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. 3. Bentuk kuat apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi yang sifatnya publik dan private tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten.